PHK massal pada Shopee Indonesia tahun 2023. Ya, selama 6 bulan terakhir, Shopee itu udah 3 kali PHK, mulai dari Shopee Food sampai ke divisi SDM. Nah terus, PHK ini dilakukan secara tiba-tiba, kayak misalnya dikirim pemberitahuan lewat email atau town hall. Tentunya hal ini membuat karyawan yang tersisa menjadi pada was-was. Katanya sih buat efisiensi, tapi perlu dikaji apakah sesuai dengan hukum, akuntansi, dan etika sosial, terutama nilai keadilan dalam Islam. Nah, bener tuh. Ternyata juga ada data pada tahun 2025, bulan Januari, lebih dari 3.000 orang terkena PHK massal, terutama pada kota Jakarta. Jadi ini bukan kasus satu perusahaan aja, tapi tren di sektor digital yang harus kita cermati bareng-bareng. Nah sekarang yuk kita bahas lebih dalam soal praktik PHK di Shopee ini dari berbagai sudut pandang. Let's go! Nah, jadi kita akan bahas tentang hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, PHK itu diartikan sebagai pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Mereka melakukan PHK karena mempunyai alasan tertentu. Tapi PHK tidak boleh dilakukan asal-asalan maupun sembarangan maupun secara sepihak karena mereka harus melakukan perundingan ataupun kesepakatan bersama. Setelah mereka melewati kesepakatan bersama, mereka bisa melalui langsung ke lembaga. Melalui ke lembaga untuk meminta penyelesaian juga meminta keputusan resmi dari pihak lembaga. Nah, intinya hukum dari kita itu tidak boleh asal-asalan maupun sepihak, tapi kenyataannya kadang di lapangan tidak semulus itu. Nah terus berdasarkan analisis dari kita, Shopee ini melakukan PHK dikarenakan untuk tujuan efisiensi agar tetap kompetitif. Shopee ini memberikan kompensasi dan asuransi kepada para karyawan terdampak. Tetapi tetap saja PHK itu harus lewat musyawarah sesuai hukum, karena jika tidak, karyawan yang terdampak dapat melawan secara hukum. Jadi meskipun alasan Shopee sah, tetapi proses PHK harus adil dan transparan agar para karyawan tetap terjaga haknya. Dan dalam Islam, PHK disebut fasah akad ijarah, yang artinya pemutusan kerja harus dengan adil dan dalam alasan syar'i. Musyawarah juga perlu. Musyawarah penting sebelum kena PHK. Nabi juga bilang, bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Nah, PHK itu bukan cuma soal administrasi aja, tapi juga berdampak besar ke pekerja secara sosial maupun ekonomi. Nah, di Indonesia, PHK itu diatur jelas dalam undang-undang dan melalui proses musyawarah dulu. Jadi nggak bisa asal putus kerja aja gitu. Nah, PHK itu sering terjadi karena efisiensi dan kondisi perusahaan, apalagi di sektor digital seperti Shopee. Nah, selain aturan hukum, PHK itu juga berdampak ke psikologis, kayak bikin stres dan kehilangan motivasi. Jadi perlunya perlindungan hukum dan juga dukungan bagi pekerja supaya proses PHK ini adil dan manusiawi. Singkatnya aja, PHK itu kompleks dan butuh solusi yang adil dan dari semua pihak. Nah, jadi karena kita PHK itu butuh solusi adil, kita punya saran strategis nih. Yang pertama, pemerintah itu harus bertindak tegas pada perusahaan, khususnya perusahaan digital. Pemerintah juga harus memberikan sanksi ketika perusahaan melakukan PHK secara sepihak dan harus melakukan mediasi dengan cepat. Yang kedua, perusahaan harus transparan dalam hal keuangan dan tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga, perlakukan karyawan dengan manusiawi, musyawarah dulu, kasih pelatihan ulang, jangan asal pecat. Nah, yang keempat, semua pihak itu harus bekerja bareng, seperti bikin pelatihan digital dan jaminan sosial yang cocok untuk zaman sekarang. Dan terakhir, jangan lupakan nilai-nilai Islam, yang dimana adil, amanah, dan musyawarah. PHK itu boleh aja, tapi caranya harus etis. Cukup sekian pembahasan kami tentang PHK massal di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.